bahwa di desa kami, desa kita ini, desa Gerajakan, itu ada tempat-tempat yang mungkin menjadi spot-spot terindah sebenarnya. Cuman mungkin perawatannya saja yang kurang. Malam atau sore Mas dapat notif itu? Kita pengajuan waktu itu sore, terus besok sorenya kita dapat email. Jadi satu hari ya. Jadi teman-teman ini aneh juga sebenarnya. Satu hari itu langsung di ACC, dalam arti di ACC itu di oke lah sama Kita langsung YouTube. Diterima jadi lah partner YouTube. jadi partner YouTube. Nah, Nggak puasa kan? alhamdulillah Mas. Boten. Boten. Tapi anehnya Mas, subscriber kita itu malah jarang loh yang dari desa kita sendiri. Iya, memang. Atau misalkan tidak ada yang subscribe, misalkan dari desa saya itu tidak jadi masalah. Sret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kami, channel YouTube Vlog Daily 99. Untuk video kita kali ini, kita akan sedikit bercerita tentang perjalanan pembuatan channel sampai channel ini termonetisasi. Tapi sebelumnya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang menjalankan, dan semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kita ini kita akan termasuk membahas bagaimana untuk teman-teman yang ingin membuat channel YouTube atau mungkin sudah membuat channel YouTube belum begitu paham. Kita di sini tidak ada maksud untuk menggurui, tapi hanya untuk berbagi pengalaman channel kita sampai dimonetisasi sampai detik ini. Dan mulai dari persyaratan YouTube, mulai dari pembuatan Google AdSense sampai dengan nanti penerimaan PIN, dan video itu nanti bergambar dolar. Dolar itu ada 3 warna Mas ya. Ya, Dari hijau, hijau, kuning, merah. sama merah. Lampu merah lah. Ya, lampu merah. Lampu merah. Kuning, hijau. Jadi nanti penjelasannya itu beda-beda versinya. Untuk pertama kita bahas ini, kita mau bercerita pengalaman tentang channel YouTube kita sendiri saja. Perjalanan channel YouTube kita Pembuatan dari awal, mulai dari pembuatan sampai saat ini. Untuk teman-teman yang ingin sedikit tahu prosesnya seperti apa, simak baik-baik video ini. Sekali lagi di sini kita tidak merasa menggurui atau gimana, tidak. Cuman kita berbagi saja bahwa di YouTube itu memang ada duitnya Mas ya. Ya, memang. Nah, memang ada duitnya yang dinamakan monetisasi, yaitu jika kita sudah memenuhi persyaratan 1000 subscriber 1000 dan subscriber 4000 jam tayang. 4000 jam tayang, nanti kita akan dimonetisasi, yaitu video kita akan disisipi oleh iklan, dan iklan itu berbayar, yang nantinya perhitungannya itu antara CPM dan RPM, jadi bagi hasil. Jadi per tayang iklan di video kita itu, satu video itu nanti kelihatan RPM-nya, CPM-nya berapa. Jangan lupa like ya, Komen dan subscribe dan share juga Mas. Pertama kita membuat channel YouTube itu ini dari Mas Ilham ini. ya, Dia ngajakin, Mas ayo bikin channel YouTube. Karena prosesnya itu memang tidak mudah membuat channel. Kalau sekedar buat saja ya semua orang juga bisa, cuman nanti mengelola channel itu supaya berkembang itu seperti apa. Saya tekankan kepada Mas Ilham ini untuk satu, tujuan membuat channel itu untuk apa? Pertama itu. Terus konsisten apa tidak? Pantang menyerah apa tidak? Tapi saya tekankan sekali lagi pada Mas Ilham ini untuk satu, tujuan kita membuat channel itu sedikit ada perdebatan sebenarnya. Tema apa? Jadi channel itu harus punya ciri khas sebenarnya. Kalau channel gaduh-gaduh, campur-campur, video campur-campur itu tidak masalah sebenarnya, selagi YouTube itu aturannya sih masih fleksibel menurut saya lah.
Contoh misalkan persyaratan yang tidak melanggar klaim hak cipta, dalam video Terus- tidak mengandung unsur kekerasan atau pelecehan. terus minimal video itu sekarang kan 720p. Jadi agak sedikit jelas videonya. Lucu sebenarnya untuk pertama kita membuat channel ini. Lucu apa Mas? Lucu banget. Kita mulai dari terus kita bahasnya begini, kita bikin tema apa ini enaknya buat channel ini. Dan kemudian kita punya ide bikin konten, ayolah Mas kita ekspos wisata pantai kita, yaitu salah satunya Pantai Coko Gerajagan yang mungkin saat ini sudah terbengkalai ya Mas ya, tidak seramai dulu mungkin. Ya, bukan mungkin Mas, memang faktanya Memang faktanya faktanya seperti seperti itu. Nah, jadi tujuan kita itu pengen mengenalkan bahwa di desa kami, desa kita ini, desa Gerajakan itu ada tempat-tempat yang mungkin menjadi spot-spot terindah sebenarnya. Cuman mungkin perawatannya saja yang kurang. Contoh Pantai Coko, Pantai Kelampok, Paras Gempal, terus Pantai Patok, dan tempat-tempat bersejarah atau peninggalan makam dari para leluhur kita. Dan itu kita mengenalkan khususnya mungkin kalau masyarakat warga Gerajakan sudah tahu Mas, tapi untuk orang luar itu kan mungkin tidak begitu tahu Banyak yang tahu. bahwa di desa Gerajakan itu banyak tempat-tempat yang layak atau menarik untuk dikunjungi kan. Ya, jadi kita membuat video seperti itu. Pertama kita bikin video Pantai Coko kan, Pantai Coko Gerajakan. mulai dari masuknya seperti apa, akses jalannya seperti apa. Kadang kita buat video itu ketawa-ketawa sendiri. Wah, sudah alatnya kita cuma pakai seadanya, pakai handphone kan, Pakai HP Android dan belum kita pakai tripod mahal yang harganya 18.000. waktu itu belum kayaknya Mas, belum. Kita pakai udah pakai Pakai yang tripod. anu tuh ya, Tripod yang itu. 18 juta itu Mas ya. Iya 18 juta, Oh, iya, 18 juta dikurangi nolnya 6 itu. Jadi yes, wajar lah menurut saya kalau pembuatan video yang pertama Pantai Coko itu, kalau teman-teman mau lihat videonya bisa. Itu goyang-goyang. Konyol banget lah pokoknya video Intinya pertama kita. intinya ya ada typo juga di situ. Akhirnya terus alhamdulillah waktu itu respon dari view itu ada. Waktu itu 1 bulan kita dapat berapa view Mas? 1 bulan itu sekitaran 500 lebih Mas, tapi nggak sampai 1000 waktu itu kan. Kita udah seneng banget kan? Lah, masalah seneng Mas, minimal mereka itu mengapresiasi lah Ya. dengan melihat video kita. Lagian kan banyak juga orang-orang yang di sini atau mungkin Yang di luar negeri kerja di atau luar negeri, yang di luar pulau, yang jadi kangen lah pengen tahu situasi di Pantai Gerajakan itu seperti apa. Akhirnya subscriber sudah mulai bertambah meskipun pelan, pun sehari itu cuman 1 atau view sudah mulai naik kan. Akhirnya kita semakin semangat atau bukan terobsesi sih. semangat bikin konten. Cuman saya masih tetap menekankan pada Mas Ilham ini untuk tidak mengejar monetisasi. Intinya kita tetap seneng, dalam arti seneng itu senang membuat konten itu tujuannya untuk dokumentasi. Makanya di video-video berikutnya kita kan mengajak anak-anak kecil tuh Mas ya. Ya. Tujuannya untuk nanti berapa tahun kemudian kan dia tahu Pak, Ini waktu dia umur berapa. masih umur berapa tahun yang lalu dia kan bisa ingat, wajahku kayak gini gitu. Akhirnya sampai kita membuat, sempat sih kehabisan Ide konten ide konten tuh, sampai bingung kontennya seperti apa ya. Kita bikin konsepnya video itu seperti apa, kadang bingung. Kadang kita selingi lah pakai video sinematik. Terus kebetulan pas tapi kita pernah Mas ya, dalam 1 bulan kita nggak ada konten, nggak ada ide, terus kita 1 bulan full bikin video short, pernah kan kita? ini kan baru-baru Mas. Iya, Maksudnya yang kita waktu itu kita flashback dulu ke yang- belakang iya. tentang video-video yang sebelumnya, sebelum short itu kan. Karena kita ngajak teman-teman bocil-bocil itu, Ikut konten kita. tujuannya kita bukan tidak memanfaatkan, tidak. Kita mengenalkan ini loh di misalkan di Pantai Patok adalah wisata untuk memancing, ada juga wisata
bukan religi sih mas sebenarnya, maksudnya ada peninggalan makam leluhur kita yang dulu. yang dulu itu ada, jadi kita kenalkan. Iya, di sana memang ada makamnya juga. Jadi mulai dari makam Mbah Nembok, makam Mbah Lurah, makam Mbah Bara, Bara. jadi biar mereka bocil-bocil ini, anak-anak ini biar tahu bahwa di sini tuh dulunya itu ada mbah-mbah mereka. Akhirnya sampai kita sempat vakum sih waktu itu kita. Vakum hampir 1 bulan mas ya. 1 bulan karena saya begini, saya ada bukan tugas negara sih, tugas negara kayak apa ya, ada kegiatan yang berkaitan dengan tanda kutip BPS Ya. jadi kita nggak sempat, saya juga masih ngurusi data BPS. Akhirnya Mas Ilham ini tak suruh Bikin video-video Ya, short untuk tentang mengisi waktu luang kita nggak bikin tebak-tebakan konten. tebak-tebakan tentang apa saja lah, intinya tentang pengetahuan umum. Ya. Akhirnya kita mendapat sudah memenuhi target itu tanggal berapa itu Mas ya? Tanggal 10 tanggal 10 April atau tanggal berapa itu? Target persyaratan monetisasi. Nah, Ya. ada notif itu loh. Ada notif itu sekitar 10 April mas. 10 tanggal 10 April itu ada kita email. dapat email dari YouTube bahwasanya kita sudah memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi ya. Ya, untuk pengajuan monetisasi kita ada notif di email itu. Terus kita ajukan monetisasi, kita urus semuanya, ngisi data di situ. Akhirnya peninjauan. Peninjauan itu kalau aturannya dari YouTube itu bisa sampai 1 bulan atau 3 bulan Mas ya. 1 bulan lebih lah pokoknya. Dan anehnya mungkin karena kan tinjauan dari YouTube partner itu kan seperti ini, dilihat dari temanya apa video ini, terus kualitas videonya seperti apa, temanya seperti apa, tidak melanggar pedoman komunitas apa tidak kan. Jadi dan ternyata itu malam atau sore Mas dapat notif itu? Kita pengajuan waktu itu sore, terus besok sorenya kita dapat email. Jadi 1 hari ya. Jadi teman-teman ini aneh juga sebenarnya. 1 hari itu langsung di ACC, dalam arti di ACC itu di oke lah sama YouTube. Diterima lah. Partner YouTube. Jadi partner YouTube. Nah, akhirnya beberapa menit atau beberapa jam itu Mas, kita dapat notif untuk bikin AdSense itu. Malamnya Mas, malamnya. Malam ada notif lagi ke email, katanya suruh membuat akun Google AdSense untuk pencairan dana video di YouTube itu. Kita bikin AdSense-nya, sudah kita bikin, pengisian pajaknya sudah kita bikin, kita sudah resmikan. Mungkin nanti screenshot-nya kan ada Mas itu Mas. Ya, nanti saya simpan, nanti teman-teman bisa tunjukkan lihat. saja, teman-teman bisa lihat. Buat bukti nantinya, takutnya teman-teman mengiranya kita itu settingan atau gimana. Memang tadi ya, waktu pertama kali monetisasi kita nggak dapat surat itu loh, PIN. Surat PIN kan? PIN itu kan aturannya begini Mas. PIN itu kalau kita sudah mencapai $10. Ya, terus kita dapat PIN untuk pencairan dana ke yang $100 itu kan? Ya, nanti setelah $10 kita kejar yang $100 lagi. Jadi tujuannya seperti ini. Kita bikin konten aja lah dulu. Tidak usah fokus mengejar monetisasi dulu. Dalam arti harus mengejar uang banyak, tidak. Itu rezeki Mas. Jadi kalau mau bikin konten ya bikin konten aja yang masuk akal, yang menarik. Kita nggak tahu Mas. Nanti konten mana yang viral, konten mana yang nanti view-nya banyak kan nggak tahu. Minimal kita bikin konten video itu sekarang tuh sudah diapresiasi. Dalam arti setiap video kita tuh sudah ada dolarnya, sudah ada uangnya. Tapi sempat Mas kita bikin konten itu yang waktu adik saya sunat, inget nggak? Nah itu kan salah satu konten kita yang view-nya meledak. Kurang lebih dalam 1 bulan sudah mencapai 9.000 view, kurang lebih ya. Sekarang sudah hampir 21.000 Mas ya. Sekarang 22.000, mencapai 22.000. Cuman sayangnya video itu dia dolarnya berwarna kuning. Jadi perlu diingat teman-teman, jika dolar itu berwarna kuning di video kita tetap dapat iklan. Cuman
iklan tuh jarang keluar. Kita mendapat bayaran juga, dapat pembagian juga dari iklan. Kadang dari YouTube Premium, YouTube yang tidak orang-orang yang apa ya, Yang berbayar dia nonton tanpa iklan lah, tanpa intinya iklan. Nanti seperti itu. tetap masuk. Cuman karena dia dolarnya itu warnanya kuning, jadi adalah tetap ada iklan, tetap diperbolehkan. Jadi tidak melanggar hak cipta, tidak. Mungkin ada apa ya Mas ya? Bagian-bagian video yang tidak begitu mengenakkan lah. Jangan sampai kita bikin konten video dolar kita berwarna merah itu janganlah pokoknya. Kalau berwarna merah teman-teman harus dilihat dulu. Harus dilihat dulu apa Jadi, atau kena hak cipta atau gimana. Klaim hak cipta itu macam-macam. Kadang ada kesamaan dari thumbnail, kadang dari judul, dari si video juga tag, Mas ya. dari video juga bisa. Dari klaim hak cipta lagu, backsound Ya, itu juga bisa. juga bisa. Jadi nanti kalau teman-teman dolarnya berwarna merah misalkan kan, dilihat aja di dashboardnya YouTube Studio yang versi web. Nanti kelihatan mana yang klaim hak ciptanya, kelihatan di situ. Cek, bentar Mas, tak potong. Dilepas lah. Biar penonton itu nyaman. Jangan Mas, ini soalnya bulan puasa Mas. Gak enak lah Mas. Nggak puasa kan? Alhamdulillah Mas. Boten. Boten. Oke, lanjut Mas. Ya, ya. Terus apa yang perlu kita bahas lagi nih Mas? Kita kan sudah bercerita, berbagilah kepada teman-teman yang mungkin ingin membuat channel YouTube, mungkin yang sudah membuat channel YouTube tapi masih bingung untuk mencapai monetisasi itu seperti apa. Persyaratannya cuma simpel. Satu, tidak melanggar pedoman komunitas. Terus 1000 subscriber, 4000 jam tayang Sudah tercapai. sudah tercapai, nanti ada peninjauan, jadi pengajuan monetisasi, nah ada notif dari YouTube. Udah seperti itu saja, simple sebenarnya Mas. Cuman ya tetap ditekankan itu untuk tidak terobsesi. Itu bagian dari rezeki lain lah Mas. Jadi intinya kita memang senang dokumentasi, ada momen-momen mengenalkan tempat-tempat yang mungkin harus kita sampaikan. Dan lucunya seperti ini Mas, channel kita ini kan membahas tentang tempat Desa kita sendiri Mas ya. tempat tuh macam tempat ya, mungkin tempat-tempat menarik, terus momen-momen kirap, Atau petik laut kemarin petik yang sempat laut, kita tradisi-tradisi kan, dokumentasikan. terus peninggalan-peninggalan, bukan peninggalan sih lah, tempat-tempat leluhur di situ kan. Tapi anehnya Mas, subscriber kita itu malah jarang loh yang dari desa kita Iya sendiri. memang dari saat ini ya teman-teman. Saat ini subscriber kita sudah alhamdulillah sudah mencapai 1600 lebih lah. Dan anehnya itu nggak ada setengahnya apa? Mungkin setengah lebih Mas, Setengah lebih ya. 500 lebih lah. Itu dari sini memang. Dari sini. Cuman Cuman selebihnya itu dari luar desa Gerejakan. kan aneh kadang Kan pikir. aneh. Padahal kita itu mendokumentasikan tentang desa kita tercinta nih. Kok mengapa mereka itu nggak mendukung kita? Alasannya itu apa? Itu yang jadi pertanyaan sebenarnya Mas. Tapi kalau saya itu orangnya lebih ke arah tidak peduli Mas. Nah, intinya seperti ini. Kita itu pengen mengenalkan, karena saya merasa dari desa juga, dari desa Gerajakan, jadi ingin mengenalkan lebih luas kepada orang-orang di luar atau teman-teman di luar yang tidak begitu tahu informasi tentang Gerajakan itu seperti apa sekarang, kan perkembangannya banyak. Nah, Atau misalkan tidak ada yang subscribe, misalkan dari desa saya, itu tidak jadi masalah. Toh mereka, kita menampilkan video itu kan kalau emang video kita itu menarik, terus menginspirasi, terus membuat mereka tertawa, kan nantinya juga mereka akan subscribe dan mereka juga akan melihat juga Mas. tapi sempet loh Mas. Waktu itu ya teman saya sendiri sih. Nah, nggak usah sebut merek lah ya. Pokoknya intinya teman saya sendiri. Begini ceritanya. Waktu itu kita lagi asik ngobrol, nongkrong. Terus waktu itu saya udah buat channel Mas ya. Kita udah buat channel. Nah, terus saya ngomong ke dia, ke teman saya, bro, tolong dong subscribe channel aku. Nah, saya bilang gitu. Nah, cuman responnya dia tuh gini, alasannya nanti aja lah,
iya nanti sore aku subscribe. Nah, oke lah nggak apa-apa. Mungkin di apa ya, di pikiran dia itu begini, wah ngenakin kamu kalau aku subscribe channel kamu gitu mungkin. Mas, tidak boleh mas, suudzon tidak boleh mas. Ya kita kan nggak apa-apa. Nah, jangan suudzon Oh mas, iya iya, maaf, berdosa, maaf. berdosa. Berdoa apa berdosa? Hah? Dua-duanya. Nah jadi ini seperti itu saja. Buat teman-teman tetap tetap semangat, ya, tetap senang membuat konten. Toh nanti kalau hasilnya kita seperti kita apa? kita menampilkan konten video yang menarik, toh mereka teman-teman yang melihat itu nantinya kalau senang pasti akan subscribe. Akan subscribe dengan sendirinya. Nah, ini saja kita masih bingung mas mau bikin konten apa lagi ini kita. Ya makanya itu. Kedepannya itu konten apa lagi itu loh. Tujuan kita memang hanya untuk menghibur, untuk dokumentasi itu saja Pak. Nanti urusan alhamdulillah lah sampai saat ini kita sudah diapresiasi mas oleh YouTube. Nah, kita sudah monetisasi, video kita sudah berbayar. Ya meskipun tidak begitu banyak. Pernah juga nih teman-teman, kita bikin konten waktu itu di mana Mas? Di Dermaga Gerajakan kan? Nah, di Dermaga. Kita berdua bikin konten. Nah, kita lagi ambil video, kita dokumentasi, ada nih salah satu warga Gerajakan juga kan? Kita juga kenal dia kan? Nah, sebenarnya kita tahu mas, orang itu kadang mikirnya begini, opo ae kan. Katakan apa saja orang-orang ini kerjanya cuma Kita lagi begitu enak-enak bikin video, nah tahu-taunya dia nyaut teman-teman. Wih, kerjaan apa itu? Nah, tapi cuman kita nggak respon sama sekali. Kita cuman ya udahlah nggak apa-apa, kita diem aja. Yang penting intinya kita cuman dokumentasi, kita upload ke YouTube, itu aja. Yes, enggak apa-apa lah mas. Orang itu kan persepsinya beda-beda. Hak mereka masing-masing. Bagi kita santai saja. Tujuan kita tuh dokumentasi, bikin video karena memang kita ini kan senang bikin video-video untuk video story lah, video short lah, untuk video berdurasi agak panjang lah, mengenalkan momen-momen penting, semisal kirap, semisal kemarin itu petik laut, semisal acara apa itu kan sudah menjadi salah satu hobi kita untuk dokumentasi kan. Jadi orang mau berpikiran apa, mau meresponnya seperti apa, ya itu terserah mereka. Hak mereka juga. Intinya untuk teman-teman tetap semangat, tidak usah memikirkan macam-macam lah. Tetap fokus kalau dokumentasi untuk video. Kalau kita nanti, saya yakin kalau teman-teman semangat, pantang menyerah, YouTube juga akan mengapresiasi. Termasuk kita ini sudah merasa diapresiasi dengan dimonetisasi ya mas ya. Kita monetisasi itu kurang lebih waktu 1 tahun ke belakang mas ya. 1 tahun kebelakangan lah. Kita sudah diterima monetisasi. Tapi gak konsisten juga kita waktu itu memang mas. Waktu itu 1 bulan mungkin video cuman berapa? Cuman 2, 3. Kadang kita sebulan itu full nggak ngonten. Karena juga kita nggak konsisten. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, terus kita mau bikin video tentang membahas masalah tentang YouTube, apa yang perlu dibahas, nanti bisa tinggalkan di kolom komentar. Intinya tetap semangat, tetap senang bikin dokumentasi video-video. Toh nantinya para view itu juga akan datang dengan sendirinya. Datang sendiri. Terlebih dahulu jangan mengharapkan penghasilan. Nah nanti takutnya kalau kita dari awal mengharapkan bayaran dari YouTube, gajian dari YouTube, takutnya kedepannya kalau video kita nggak rame atau viewnya sedikit, nanti kita ngersulau atau menggerutu nanti kita menyesal bikin konten gitu akhirnya. Bosen mas, bosen adanya. Nah jadi dasarnya memang harus senang mas. Memang harus senang dokumentasi, tidak semata-mata kita supaya mendapatkan bayaran dari YouTube, enggak gitu juga. Tapi ku miring mas. Benar nih itulah. Nah wis ngene mas. Terus tak sadar jangan. Gini. Mas ada pesan-pesan mas buat teman-teman. Oh ya, sedikit pesan buat teman-teman nih. Kalau bikin konten, misal nih terjadi hal-hal seperti yang kita alamin waktu itu, banyak yang mencemooh atau orang yang ngata-ngatain kita lah. Intinya nggak usah didengerin, nggak usah kita gimana. Pokoknya fokus aja, tetap bikin konten, bikin video. Nah itu juga. Dan
saya doakan semoga kepada teman-teman semua yang saat ini baru membuat channel YouTube, semoga cepat dimonetisasi dan semoga lancar Mas ya. Lancar Mas. Proses itu tidak mengkhianati hasil Mas. Kita, Memang benar Mas. Iya. Jadi berproses. Kita juga harus menikmati prosesnya, hasilnya seperti apa, kita juga harus tetap menerima. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Mohon maaf kalau ada penyampaian kami yang tidak begitu berkenan atau apa. Kita tidak ada maksud untuk, sekali lagi tidak ada maksud untuk menggurui loh, karena kami bukan guru apalagi suhu. Maksudnya di sini kita Hanya berbagi, saling sharing, berbagi pengalaman. Siapa tahu dari pengalaman kita bisa memotivasi buat teman-teman para YouTuber pemula dan kreator pemula. Ya sudah, itu aja Mas ya. Ya, itu saja. Oke teman-teman, jumpa kembali di video kami berikutnya. Kalau ada pertanyaan, Silakan tinggalkan di kolom komentar. kolam renang Mas. Kolom komentar apa kolam renang? Kolam lele. Oh kolam. Di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan Oke. di kolom jembatan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye bye. Bye. See you. Assalamualaikum. Belum salam loh. Piye Mas? Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan Ibadah ibadah puasa. puasa.